Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, sebuah mobil pengangkut makan bergizi gratis MBG menabrak sejumlah murid SD Negeri Kalibaru 01 pagi Cilincing, Jakarta Utara. Akibat peristiwa pada Kamis pagi tersebut, sejumlah murid terluka. Kamera pemantau CCTV merekam detik-detik mobil SPG menerobos masuk halaman sekolah. Mobil tersebut menabrak sejumlah murid yang tengah menggelar kegiatan di halamannya. Sejumlah murid terluka langsung dibawa ke RSUD Cilincing dan Koja. Seorang pedagang sekaligus saksi mata mengungkap mobil MBG sempat terlihat meloncat sebelum menabrak pagar sekolah. Polisi masih memeriksa sopir mobil MBG yang menabrak sejumlah murid SD di Cilincing, Jakarta Utara untuk memastikan penyebab kecelakaan. Salah satunya menginvestigasi penyebab mobil MBG bertambah kecepatan hingga menyebabkan sejumlah murid terluka. Polisi juga menelusuri informasi terkait adanya sopir pengganti dalam operasional mobil MBG tersebut. Nah, ini yang kita faktor penyebab kenapa bertambah kecepatan, apakah salah injak pedal atau yang lain, ini masih kita dalam. Artinya belajar naik mobil bagaimana Pak? Pendalaman. Kalau SIM-nya sendiri keluaran 2001 ya. 2021. Infonya bukan supir yang biasa Pak, infonya supir ganti, itu benar nggak sih Pak? Ini masih kita dalam. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkap 22 orang jadi korban kecelakaan mobil MBG di SDN Negeri Kalibaru 01 pagi Kamis pagi. 11 korban sudah kembali ke rumah, sedangkan 11 lainnya masih dirawat di rumah sakit termasuk seorang guru. 2 di antara korban masih dirawat intensif oleh dokter anak, bedah saraf dan bedah kosmetik. Bagian memastikan akan menanggung semua biaya perawatan korban. Nantinya apakah nanti akan ada evaluasi terkait dengan perekrutan supir atau pegawai-pegawai agar nantinya tidak terjadi lagi, Pak? Anda keluarga mengharapkan adanya perbaikan SOP? Ya, tentu saja karena selama ini kan juga kita sudah lakukan, bahkan di dalam juknis kami sudah tertulis bahwa mobil sebelum digunakan untuk pengiriman itu wajib dicek setiap hari. Dan dengan adanya kasus penggantian sopir ini kelihatannya menjadi insight baru bagi Badan Gizi Nasional agar KSPPG secara cermat mengganti atau memilih sopir cadangan yang kualifikasinya sama. Penanganan korban kecelakaan mobil MBG, bagaimana evaluasinya? Kita tanyakan kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya. Selamat malam, Pak Sony. Pak Sony, dapat mendengar suara saya? Pak Sony, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak. Jadi apa hasil evaluasi dari BGN terkait dengan kasus yang menimbulkan 22 korban? Jadi kami telah mewawancarai Kepala SPPG. Ya, diketahui bahwa sopir itu sopir tetapnya berhalangan karena sakit sudah 2 hari. Kemudian diganti dengan sopir pengganti. Nah, penggantian ini sendiri dilakukan oleh mitra ya, karena memang yang merekrut relawan itu adalah mitra. Adapun sopir pengganti ini sudah bukan hari pertama, tapi sudah pernah sebelumnya juga menggantikan sopir yang tetap. Lantas sekarang bagaimana dengan situasi ataupun kondisi dari sopir? Sopir tadi dimintai keterangan oleh para penyidik pada Satgakum Satlantas Polres Jakarta Utara. Jadi sepenuhnya kami serahkan kepada proses penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Saat kejadian bagaimana dengan kondisi sopir? Apakah dalam kondisi prima atau mungkin sebaliknya? Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan, tidak ada masalah dengan kesehatan maupun kondisi sopir tersebut.
Mhm. Jadi hasil evaluasi nanti ke depan seperti apa Pak dengan kejadian ini? Baik, evaluasi bagi kami adalah bahwa mekanisme rekrutmen telah dilakukan secara baik dan sesuai dengan juknis. Hanya mungkin ada tambahan bagi kami, bagaimana apabila terjadi kendala seperti sopir tetap berhalangan. Jadi inilah yang harus kami tambahkan mekanisme untuk menyempurnakan mekanisme yang ada. Hmm. Jadi ini human error atau ada hal lain dari hasil evaluasi BGN? Teknis di lapangan itu ranah penyidik ya, apakah kecelakaan tersebut karena human error ataukah karena kondisi kendaraan. Namun secara fisik terlihat kendaraannya baik, namun kami kan tidak tahu hasil olah TKP itu. Lalu lintas, polisi lalu lintas yang punya kemampuan dan punya kewenangan untuk menyampaikan itu. Selama ini SOP-nya seperti apa sih Pak untuk melibatkan SDM dalam program ini, termasuk memilih sopir? Jadi sopir itu merupakan bagian dari 47 tenaga relawan yang direkrut oleh Mitra. Mitra pada saat merekrut relawan tersebut harus melalui tahapan satu wawancara, yang kedua pemeriksaan kesehatan, ya surat catatan kelakuan baik dan lain-lain, dan itu semua sudah dilakukan oleh Mitra, termasuk terhadap sopir yang tetap. Nah, makanya tadi saya katakan, karena sopir ini adalah sopir pengganti, berarti kami harus mencermati kembali bagaimana apabila terjadi peristiwa yang sama tidak masuk, kemudian mekanismenya seperti apa, ini akan kami perbaiki. Perbaiki mekanisme yang Pak Sony sebutkan, artinya apakah nanti akan penambahan poin-poin dalam SOP kalau misalnya seperti kejadian ini tidak ada sopir tetap, maka kemudian direkrut sopir pengganti? Betul. Jadi kan permasalahan tidak sederhana itu. Ketika sopir tetap sudah ada, maka mereka diberikan honor. Nah, dan yang diberikan honor itu tentu dicatat nama-namanya, sehingga ketika terjadi pergantian, misalkan pada saat ditransfer, apabila memang ini supir pengganti, apakah itu hitungannya hari, apakah itu hitungannya tetap masuknya per minggu, bagaimana itu dikembalikan kepada mitra. Namun sebelumnya tentu harus kami tuangkan dulu di dalam petunjuk teknis yang disempurnakan. Pak Sony, lantas bagaimana sekarang kondisi para korban? Pada saat tadi kami kunjungi, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sadar. 4 orang, 4 siswa tadi yang saya temui di rumah sakit umum daerah di Koja, ada beberapa yang luka memar, itu yang dikelompokkan luka serius. Kemudian 1 guru mengalami patah kaki kalau tidak salah. Tadi saya tidak sempat bertemu karena masih dalam tindakan ronsen. Kemudian sebagian dirawat di rumah sakit di Cilicing. Tadi ada 2 yang masih dalam penanganan intensif. Yang lainnya sudah dikumpulkan tadi di aula. Bahkan tadi diberikan tindakan trauma healing. Trauma healing dalam keadaan santai, menonton TV, kemudian berkumpul dengan keluarga. Nah, tadi juga sudah langsung saya ajak bincang-bincang anak-anak tersebut. Lantas bagaimana penanganan ataupun biaya perawatan Pak? Apakah memang BGN akan ambil alih? Tadi sudah saya sampaikan kepada Direktur RSUD kedua rumah sakit tersebut, kami minta anak-anak kita diberikan perawatan yang maksimal, yang optimal, yang terbaik, dan apabila pun dirawat, tolong ditempatkan pada ruangan yang terbaik. Pak Sony, biaya BGN berkomitmen untuk menanggung biaya tersebut. Oke, Pak Sony, lantas atas kejadian ini, apakah BGN akan mengevaluasi mitra SPPG yang terlibat? Tentu kami ajak komunikasi untuk melakukan pendalaman, karena ini merupakan bagian dari evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional. Baik, terima kasih Pak Sony telah berbagi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Sony.